Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Mereka berdua adalah penguasa tron negara A. Dirinya bisa bekerja sama dengannya untuk membantunya menjarah tron orang lain. Meski orang itu adalah penguasa tron Sun God. Pemuda ini pun seketika bertanya apa itu tron Sun God. Dirinya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan diketahui pemuda ini adalah Miele, penguasa tron atribut cahaya. Miele pun kini seketika mencengkram muka orang ini serta mengatakan dirinya akan coba lihat sebenarnya siapa Burial Seller ini. Miele kini mengakses ingatan dari pria ini dan mengetahui bahwa Burial Seller adalah penguasa tron Sun God yang merupakan tron di urutan pertama. Serta kini Burial Seller juga memiliki 3 tron lain di tangannya. Dan Miele tidak menyangka bahwa Burial Seller juga berada di ranah Rising Sun. Miele yang mengaktifkan kemampuannya pun kini mengeluarkan sebuah sayap dari punggungnya layaknya seorang malaikat. Miele mengatakan bahwa orang ini tidak lebih dari penguasa tron baru tingkat ketiga. Beraninya orang ini muncul di hadapan dirinya serta menyebut orang ini sebagai semut rendahan. Dan pada akhirnya tubuh orang ini diresapi kekuatan cahaya dan akibat fluktuasi yang sangat tinggi. Orang ini tidak mampu membendung energinya hingga tubuhnya meledak menjadi kepingan-kepingan kecil. Sementara itu kejadian ini disaksikan oleh petugas dari penguasa negara A serta mengatakan bahwa sungguh penguasa tron atribut cahaya yang menakutkan. Petugas ini juga bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya harus bertanggung jawab untuk memberitahukan masalah ini. Bagaimana jika dirinya pergi ke sana dan langsung terbunuh oleh cahaya itu? Namun di saat itu tanpa petugas ini sadari, Miele tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Miele pun bertanya apakah orang beriman yang malang ini mencoba untuk masuk agama miliknya. Petugas ini pun kaget dan seketika bersujud serta memohon belas kasihan dari penguasa tron atribut cahaya. Dirinya milik istana dan dirinya dikirim oleh kepala negara. Burial Seller dari negara Sia telah membunuh penguasa tron atribut kabut dan atribut kekuatan. Mereka berharap demi menghormati wilayah negara A, Miele akan mengeluarkan peringatan. Namun surat yang dibawa petugas dari kepala negara seketika dihancurkan oleh Miele. Petugas yang melihat respon Miele menilai bahwa ini sudah berakhir. Miele meminta petugas ini untuk pergi. Apakah dirinya mengambil keputusan atau tidak bukanlah keputusan kepala negara. Petugas ini pun mengerti dan segera lari meninggalkan tempat ini. Miele pun kini menilai penguasa tron Sun God ini sangat menarik. Dirinya akan membuat Burial Seller tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kemudian berpindah ke kota Mu di negara Sia. Dalam pikiran Fangi, lokasi yang dipilih oleh asosiasi spiritual kota Mu memang sangat baik. Dengan energi spiritual yang melimpah. Setiap tanaman memiliki potensi untuk bangkit. Namun di saat itu Fangi melihat cabang dan daun mulai gemetar. Melihat ini, Fangi bertanya ada apa dengan mereka. Apa yang membuat mereka semua tampak sangat takut. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Fangi merasakan sebuah fluktuasi energi yang sangat besar. Dan benar saja tiba-tiba sebuah petir kini muncul. Lalu kini di markas asosiasi kotamu, petugas mengatakan bahwa topan yang awalnya kelas C lemah telah menyerap sejumlah besar energi spiritual dari kota Hao dan sekarang bergerak maju menuju kotamu. Nilainya menjadi sangat menonjol melebihi tingkat A. Nilai anomali curah hujan melebihi standar. Air hujan yang tersebar di seluruh negeri tidak lagi dikendalikan oleh angin.
Air tersebut secara otomatis berkumpul menjadi gugusan energi dan mulai bergerak menciptakan anomali besar. Sejumlah besar energi seperti petir terdeteksi di kota mereka, tetapi tidak berdampak signifikan di kota mereka setelah terbentuk. Seseorang pun bertanya apa yang terjadi, mengapa semua fluktuasi cuaca dan energi spiritual yang tidak biasa di seluruh negara Asia berkumpul di kotamu. Energinya semakin kuat. Mereka semua datang ke kotamu. Petugas pun bertanya kepada petinggi, haruskah mereka mengirim semua pionir sekarang? Petinggi pun memintanya untuk menunggu. Dirinya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Kotamu tidak mungkin tidak sedang mengalami nasib buruk, tetapi secara acak dihantam oleh bencana alam yang tidak normal. Itu adalah Burial Seller yang telah menarik semua fenomena aneh dari seluruh negeri. Itu seperti mengalami cobaan, dia akan segera membaik lagi. Lalu Fangi yang telah berdiri di atas sebuah bukit kini malah menjadi sasaran petir ini, hingga serangannya membuat bebatuan bukit hancur. Fangi yang melihat ini menilai seperti itulah Dao kultivasi. Sayangnya setelah kebangkitan energi spiritual, dirinya pikir kekuatan fenomena aneh juga akan meningkat secara eksponensial. Namun Fangi bertanya-tanya mengapa dirinya merasa ini tidak mengancam seperti atribut Divine Thunder yang menimpa dirinya saat itu. Karena ini juga adalah petir, maka dirinya akan mengucapkan selamat datang. Fangi kini melepaskan Thunderius God Limit untuk menyerap semuanya. Perlahan, petir yang berkumpul di atas langit mulai menunjukkan penurunan fluktuasi energi, hingga tanda-tanda petir mulai menghilang di atas langit. Notifikasi sistem pun mendeteksi bahwa sejumlah besar cahaya dan kegelapan telah diserap. Sistem akan secara otomatis meningkatkan Divine Sun Heavenly Fire Seal untuk Fangi. Notifikasi selanjutnya mengatakan bahwa Divine Sun Heavenly Fire Seal telah melewati batas peningkatan atribut, dan notifikasi selanjutnya mengatakan bahwa kemajuan berhasil. Fangi telah menguasai Forbidden Reincarnation Shelling Technique. Dalam pikiran Fangi, perpaduan asli dan kemajuan atribut matahari dan api adalah normal. Tapi kali ini penyerapan atribut petir dan gelap sebenarnya memicu peningkatan dan peningkatan skill aslinya, melampaui cakupan atribut. Dijelaskan bahwa Forbidden Reincarnation Technique merupakan teknik dengan memadatkan dan menghabiskan seluruh energi spiritual seseorang. Jiwa lawan terpisah dari tubuh fisiknya, memenjarakan jiwa dalam segel selamanya, mencegahnya memasuki siklus reinkarnasi. Dalam pikiran Fangi, teknik penyegelan ini setara dengan Annihilation a Throne Lord. Karena terbatas pada jiwa, Fangi pun bertanya-tanya apakah tidak berpengaruh pada bencana alam atau anomali. Sejauh ini tidak ada pemegang tron yang mengharuskan dirinya menggunakan kemampuan ini. Ini juga kelemahannya, ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Pada dasarnya adalah sebuah pertaruhan, tapi bagaimanapun juga, memiliki kartu trup ekstra selalu merupakan hal baik. Di seluruh dunia saat ini, mereka yang telah menjadi penguasa tron atau mereka yang bercita-cita menjadi penguasa tron terjebak dalam siklus pertikaian internal. Asosiasi spiritual di banyak tempat telah berhenti beroperasi dan jatuh ke dalam kekacauan. Untuk meminimalkan dampaknya, mereka harus memiliki cukup kartu trup untuk bertahan melawan ancaman eksternal dan menjaga stabilitas internal. Lalu di saat itu, Fangi menerima sebuah pesan dari Lin Yiyi. Melihat hal ini, Fangi mengatakan bahwa Lin Yiyi telah membuat kemajuan. Lin Yiyi mengatakan bahwa dirinya benar-benar membunuh dua penguasa tron. Dengan ini, apakah dirinya akan masuk dalam berita? Satu hari yang lalu, di puncak tertinggi di wilayah barat negara Xia, Lin Yiyi kini bertanya apakah Metaltron yakin ini tempat mereka akan berlatih. Namun di saat itu Lin Yiyi merasakan kehadiran seseorang dengan niat membunuh. Segera Lin Yiyi melemparkan serangannya dan bertanya siapa di sana. Namun nyatanya serangan ini dengan mudah dilenyapkan oleh orang asing ini. Pria ini pun menyebut Lin Yiyi sebagai gadis muda dan polos. Dirinya hampir ragu untuk melakukannya. Wanita ini pun bertanya apa yang bisa Lin Yiyi lakukan sebagai penguasa tron atribut metal. Lin Yiyi sudah jatuh ke dalam perangkap. Dengan ini, tron milik Yiyi akan menjadi milik mereka.
Lin Yeye pun menanggapi hal ini dan melepaskan energinya untuk memblokir serangan dari mereka berdua. Orang-orang ini pun kaget dan bertanya, bukankah Lin Yeye hanya berada di ranah Pajra? Di saat si wanita berniat kembali melepaskan serangan salju, nyatanya Lin Yeye lebih dulu melepaskan serangan hingga mengenai si wanita. Lin Yeye pun kini memanggil si pria dengan sebutan penguasa tron atribut tersembunyi. Dan si wanita penguasa tron atribut salju. Apakah mereka berdua benar-benar berpikir bahwa dirinya penguasa tron tingkat kedua begitu mudah untuk dibunuh? Lalu kini tiba-tiba Lord of Hidden mengajak Lord of Snow untuk bersembunyi lagi. Melihat hal ini, Lin Yi tentu tidak akan membiarkannya serta mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Hingga kembali Lin Yi melepaskan serangan ke semua sisi. Hingga serangan ini mengenai mereka berdua. Lord of Hidden pun nampak sangat marah serta mengatakan bahwa tron atribut metal negara Sia jelas berada di tingkat kedua. Dan itu hanyalah seorang gadis muda yang belum dewasa. Bagaimana mungkin mereka, dua tokoh dari negara P yang memegang tron tingkat kedua bisa ditindas seperti ini? Lord of Hidden mengajak Lord of Snow untuk mempertahankan taktik ini. Mereka harus menyelesaikan ini secepatnya. Lord of Snow mengatakan bahwa Forbidden Technique menghabiskan banyak energi dan ini sangat serius bagi mereka. Namun dirinya mengerti mereka akan bertaruh dan secara tiba-tiba mereka berdua mengaktifkan Forbidden Technique yang membuat mereka berdua kini mulai menyatu. Dan segera mereka melepaskan teknik rahasia Shark Gate Ultimate Skill Wordproof Phaeton Devouring Strike hingga serangan ini berhasil menelan Lin Yi. Dalam pikiran Lin Yi ini adalah teknik rahasia yang aneh. Keduanya benar-benar telah menyatu sepenuhnya. Dan ular ini sepertinya bukan teknik budidaya. Lebih terlihat seperti makhluk abnormal yang berevolusi dari ular sungguhan. Lalu di saat itu Tron Metal memberitahu Lin Yi bahwa itu hanya tipuan menyedihkan dari hantu hutan belantara selatan. Lin Yi belum sepenuhnya memahami kemampuan Tron. Fokuslah dengan penuh perhatian dan perhatikan baik-baik. Hingga kini tiba-tiba ular Phaeton ini membengkak dan seketika meledak. Dan ledakan ini juga mengenai mereka hingga membuat mereka berdua terbunuh. Lin Yi pun mengatakan bahwa ini adalah pukulan yang menentukan. Dalam sekejap kedua tron ini dilucuti. Ini saatnya untuk menyerapnya. Dalam pikiran Lin Yi sebagai anggota Ordo kedua, menyerap tron mereka ternyata tidak terlalu sulit. Dirinya merasa semua energi spiritual di tubuh dirinya menyatu dan memanas. Mungkinkah dirinya akan benar-benar menerobos? Dan benar saja Lin Yi merasakan fluktuasi energi di ranah Divine Moon. Kembali ke waktu sekarang, saat ini di ruang konferensi rahasia negara Sia. Ye Xiao mengatakan bahwa berita terkini menyebut dua tron di negara A juga telah menerobos ke ranah Rising Sun. Saat ini selain Burial Seller, Elder Wu dan dirinya sama-sama telah maju ke ranah Divine Moon. Selain mereka berdua, negara Sia telah menghasilkan beberapa pionir yang telah mencapai ranah Divine Moon. Dan dirinya agak tertinggal. Dan diketahui saat ini Ye Xiao berada di ranah Divine Moon bintang 1 dan Elder Wu berada di ranah Divine Moon bintang 2. Elder Wu meminta Ye Xiao sebaiknya bergegas. Lin Yi, penguasa tron atribut metal juga telah berhasil maju ke ranah Divine Moon. Selanjutnya, tingkat kultivasi penguasa tron atribut petir dan penguasa tron atribut kayu tidak dapat ditentukan saat ini. Namun, peralatan mereka yang diperbarui masih belum cukup dekat untuk mendeteksinya, yang menunjukkan bahwa kemampuan mereka saat ini hanya lebih kuat, bukan lebih lemah. Namun, kesenjangan antara ranah Rising Sun dan Divine Moon sangat besar. Negara A tiba-tiba mendapatkan dua pionir di ranah Rising Sun. Selanjutnya dikatakan bahwa atribut mereka berdua adalah atribut God level yang sama langkanya dengan atribut Sun God. Fang Yi pun menanggapi ini dan membenarkan hal itu. Negara A sekarang tiba-tiba meluncurkan kampanye media besar-besaran. Menggunakan taktik propaganda untuk membandingkan dua penguasa mereka yang baru dinobatkan dengan dirinya. Negara A jelas telah mulai melakukan gerakan melawan negara Sia. Mengingat situasi saat ini dirinya punya saran,
Ini tentang menerapkan kultivasi untuk semua orang. Ye Xiao pun seketika bertanya maksud Burial Seller. Mereka telah mempertimbangkan pendekatan ini sebelumnya. Itu tidak jauh dari pendaratan, tetapi Burial Seller sendiri berada di ranah Rising Sun. Jadi Burial Seller harus tahu bahwa pada level Burial Seller saat ini tidak ada perbedaan antara satu orang dan miliaran orang. Fang Yi pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu melibatkan langsung para pionir ranah Rising Sun. Para penguasa setiap tron meningkatkan kekuasaan mereka, membunuh lintas negara. Kata keselamatan tampaknya hampir menghilang. Negara Xia saat ini relatif stabil, tetapi mereka semua tahu bahwa ancaman selalu ada. Fang Yi juga mengatakan bahkan benteng yang tidak tertembus tidak akan mampu menghentikan semua pembawa tron atau anomali tingkat bencana. Dirinya dapat menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi waktu yang dihabiskan untuk proses ini sangat lama bagi orang biasa. Elder Wu mengatakan apakah mereka adalah orang-orang biasa yang mungkin diberkahi dengan keberuntungan atau mereka yang terjebak dalam baku tembak dan tidak berdaya untuk melawan. Jika mereka tidak beruntung, satu gelombang kejut dapat membunuh mereka. Seperti kata pepatah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Kekuatan sejati datang dari dalam. Fang Yi membenarkan hal itu serta bertanya bagaimana jika seseorang mendapatkan persetujuan tron. Dengan kekuatan, tragedi tron atribut angin sebelumnya tidak akan terulang lagi. Mulai melakukan laporan survei kebangkitan populasi sesegera mungkin. Bagaimana jika kerana Rising Sun kedua bisa muncul dari sini? Di zaman sekarang ini, segalanya mungkin terjadi. Ye Xiao pun segera memberikan perintah, segera siapkan survei kebangkitan populasi seluruh penduduk di hadapan mereka. Implementasi serentak di kota-kota tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Mereka perlu melakukan survei dari rumah ke rumah bahkan di daerah pedesaan. Lini produksi spirit kristal sudah matang, jadi asosiasi dapat meluncurkan program percontohan lebih cepat dari jadwal. Dirinya percaya bahwa program percontohan harus dimulai di universitas-universitas besar. Fang Yi mengatakan bahwa selain meningkatkan kursus, mereka akan mengatur agar para pionir memasuki pendidikan kejuruan. Kota-kota di mana universitas-universitas besar berada juga harus merekrut pionir dan membentuk departemen khusus untuk mempromosikan rencana budidaya nasional. Ye Xiao pun membenarkan hal itu, fungsi universitas harus berbeda dari asosiasi spiritual, dengan fokus pada pelatihan dan pendidikan. Oleh karena itu, penilaian sangat diperlukan. Elder Wu menyebut itu nama yang bagus untuk jurusan ini. Bagaimana kalau mereka sebut saja jurusan ini sebagai Spiritual Education Department? Kemudian pada hari ini, baik mereka para pionir dari asosiasi spiritual dan warzone, atau orang biasa yang penasaran dan mendambakan kultivasi, mereka semua melihat dokumen kultivasi yang secara resmi dikeluarkan oleh negara Xia. Rencana budidaya nasional telah resmi dimulai, dan para pionir telah berganti nama menjadi kultivator. Spiritual Education Department sedang memulai program rekrutmen bagi semua praktisi untuk mengembangkan bakat spiritual, mengubah model pengembangan diri yang liar. Era baru telah dimulai di negara Xia. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.